Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Azizah dengan NIM 22506050111122 dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan eh, memberikan sedikit ceramah tentang syariah dan mazhab. Nah, Pertama, pembahasan yang akan saya lakukan di kesempatan kali ini eh, berupa definisi, kedudukan syariat Islam, perincian syariat Islam, sumber-sumber syariat Islam, mazhab-mazhab fikih, dan mujtahid mutlak. Eh, Definisi secara bahasa, syariat berasal dari bahasa Arab asyariah atau asyirah atau al-masyru'ah yang berarti tempat air yang mengalir. Asyara'ah atau syariat itu sendiri berarti meminum air secara langsung dengan mulut dari tempat air yang tidak pernah habis airnya. Nah, agama juga disebut sebagai syariah karena agama Islam itu menjadi tempat minum bagi orang-orang yang kehausan secara rohani. Nah, secara istilah, syariah berarti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan sekitar. Itu menurut Mahmud dalam kitabnya Al-Islam Aqidatan Syariah. Syariah maknanya itu dalam Al-Quran setara dengan amal soleh, sedangkan akidah dalam Al-Quran itu berarti setara dengan iman. Eh, jadi apabila dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh dan beriman, maka itu adalah perintah dari Allah untuk melakukan syariah dan akidah. Terus perbedaan syariah, din, dan milah. Syariah itu menekan makna dalam eh, penekanan makna jalan yang ditempuh menuju Allah. Sedangkan din itu penekanan pada unsur ketaatan kepada Allah. Milah sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan dengan menekan pada kontinuitas dalam menjalankan agama Allah. Eh, Selanjutnya adalah kedudukan syariat Islam. Jadi dalam Islam kita tidak hanya eh, memiliki akidah atau kepercayaan. Di dalam Islam juga mengajarkan kita dan mengatur juga mengarahkan kehidupan manusia. Nah, itu disebut syariah. Akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan, bagaikan suatu rumah yang utuh. Jadi, syariah itu adalah bangunan dan akidah itu adalah pondasi dari bangunan tersebut. Syariah itu dibangun di atas pondasi akidah seperti itu. Dan eh, dalam syariah pandang semua manusia itu kedudukannya sama, baik dia laki-laki, perempuan, kaya, miskin, eh, baik itu dewasa maupun anak kecil, semua kedudukannya sama dalam syariat Islam. Selanjutnya ada perincian syariat Islam. Jadi dalam perincian syariat Islam sebetulnya ada banyak, namun dapat diintikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi bukti kejujuran iman. Hal ini juga disebut ibadah. Ibadah ini meliputi zakat, sholat, puasa, dan naik haji. Jika kita melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik dan teratur, maka dalam menjalankan syariat yang lain pun kita akan lebih mudah. Lalu yang kedua, ada peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah manusia dari bahaya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini disebut dengan muamalah. Nah, muamalah ini sendiri adalah peraturan tentang keluarga yang meliputi peraturan tentang waris, harta, talak, nikah, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada sumber-sumber syariat Islam. Nah, sumber-sumber syariat Islam adalah apa-apa yang telah disepakati dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran itu mencakup nas, muktamal, dan ar-ra'yu. Nah, nas ini sendiri eh, mencakup perbuatan-perbuatan yang telah sahih. Sedangkan muktamal adalah suatu penjelasan yang mungkin dapat dipahami. Dan ar-ra'yu itu adalah upaya keras untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada penjelasan langsung di dalamnya. Selanjutnya ada mazhab-mazhab fikih. Mazhab itu sendiri berarti aliran-aliran dalam fikih. Sedangkan firqah berarti aliran dalam akidah. Nah, mazhab terdapat 4 mazhab, yaitu ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Selanjutnya ada mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak itu biasa didefinisikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya, yaitu orang yang dapat menyimpulkan hukum sendiri dari Quran dan Sunnah tanpa bantuan atau bertanya kepada orang lain. Nah, contohnya di sini adalah Imam Syafi'i. Eh, apa Pada hari ini gitu, di zaman sekarang itu banyak sekali ditemukan orang-orang yang mengaku dia sudah mencapai tahap mujtahid mutlak ataupun orang-orang yang menunjuk seseorang sudah berada di posisi mujtahid mutlak. Padahal mujtahid mutlak itu sendiri memiliki syarat syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama eh, dia dapat mengkaji Al-Quran itu secara murni tanpa eh, melihat kajian dari para ulama. Juga dapat eh, memahami bahasa Arab dengan baik seperti Imam Syafi'i, sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum eh, dalam dalil yang eh, dalam dalil seperti itu. Contohnya, eh, Imam Syafi'i ini kenapa bisa disebut sudah mencapai mujtahid mutlak? Karena kemampuan Imam Syafi'i ini sudah memenuhi semua syarat. Nah, contohnya adalah ketika Ibnu Al-Qas mampu menemukan kesimpulan hukum dari satu hadis kecil yang saat itu eh, dia yang saat itu dianggap tidak mengandung pengertian hukum. Maka Imam Syafi'i mampu menemukan 100 hukum dari satu dalil yang sama dan itu dilakukan tanpa bantuan siapapun. Bahkan Imam Syafi'i pernah menisbatkan 300 hukum dari satu hadis yang berbeda, yang mana sebelumnya hadis tersebut telah dinisbatkan oleh As-Subki dan As-Subki itu hanya menemukan 80 kesimpulan saja. Mungkin sekian definisi. Secara bahasa, syariat berasal dari bahasa Arab asyariah atau asyirah atau al-masyru'ah yang berarti tempat air yang mengalir. Asyara'ah atau syariat itu sendiri berarti meminum air secara langsung dengan mulut dari tempat air yang tidak pernah habis airnya. Nah, agama juga disebut sebagai syariah karena agama Islam itu menjadi tempat minum bagi orang-orang yang kehausan secara rohani. Nah, secara istilah, syariah berarti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan sekitar. Itu menurut Mahmud dalam kitabnya Al-Islam Aqidatan Syariah. Syariah maknanya itu dalam Al-Quran setara dengan amal soleh, sedangkan akidah dalam Al-Quran itu berarti setara dengan iman. Eh, jadi apabila dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh dan beriman, maka itu adalah perintah dari Allah untuk melakukan syariah dan akidah. Terus perbedaan syariah, din, dan milah. Syariah itu menekan makna dalam eh,
penekanan makna jalan yang ditempuh menuju Allah. Sedangkan din itu penekanan pada unsur ketaatan kepada Allah. Milah sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan dengan menekan pada kontinuitas dalam menjalankan agama Allah. Selanjutnya adalah kedudukan syariat Islam. Jadi, dalam Islam, kita tidak hanya eh, memiliki akidah atau kepercayaan. Di dalam Islam juga mengajarkan kita dan mengatur juga mengarahkan kehidupan manusia. Nah, itu disebut syariah. Akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan, bagaikan suatu rumah yang utuh. Jadi, syariah itu adalah bangunan dan akidah itu adalah pondasi dari bangunan tersebut. Syariah itu dibangun di atas pondasi akidah seperti itu. Dan dalam syariah pandang semua manusia itu kedudukannya sama, baik dia laki-laki, perempuan, kaya, miskin, eh, baik itu dewasa maupun anak kecil, semua kedudukannya sama dalam syariat Islam. Selanjutnya ada perincian syariat Islam. Jadi, dalam perincian syariat Islam sebetulnya ada banyak, namun dapat diintikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi bukti kejujuran iman. Hal ini juga disebut ibadah. Ibadah ini meliputi zakat, sholat, puasa, dan naik haji. Jika kita melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik dan teratur, maka dalam menjalankan syariat yang lain pun kita akan lebih mudah. Lalu yang kedua, ada peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah manusia dari bahaya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini disebut dengan muamalah. Nah, muamalah ini sendiri adalah peraturan tentang keluarga yang meliputi peraturan tentang waris, harta, talak, nikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber-sumber syariat Islam. Nah, sumber-sumber syariat Islam adalah apa-apa yang telah disepakati dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran itu mencakup nas, muktamal, dan ar-ra'yu. Nah, nas ini sendiri eh, mencakup perbuatan-perbuatan yang telah sahih. Sedangkan muktamal adalah suatu penjelasan yang mungkin dapat dipahami. Dan ar-ra'yu itu adalah upaya keras untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada penjelasan langsung di dalamnya. Selanjutnya ada mazhab-mazhab fikih. Mazhab itu sendiri berarti aliran-aliran dalam fikih. Sedangkan firqah berarti aliran dalam akidah. Nah, mazhab terdapat 4 mazhab, yaitu ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Selanjutnya ada mujtahid mutlak. Nah, mujtahid mutlak itu biasa didefinisikan sebagai orang yang sanggup mengambil hukum sendiri langsung dari sumbernya, yaitu orang yang dapat menyimpulkan hukum sendiri dari Quran dan Sunnah tanpa bantuan atau bertanya kepada orang lain. Nah, contohnya di sini adalah Imam Syafi'i. Eh, apa pada hari ini gitu di zaman sekarang itu banyak sekali ditemukan orang-orang yang mengaku dia sudah mencapai tahap mujtahid mutlak ataupun orang-orang yang menunjuk seseorang sudah berada di posisi mujtahid mutlak. Padahal mujtahid mutlak itu sendiri memiliki syarat syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama eh, dia dapat mengkaji Al-Quran itu secara murni tanpa eh, melihat kajian dari para ulama. Juga dapat eh, memahami bahasa Arab
dengan baik seperti Imam Syafi'i sehingga dapat mengambil kesimpulan hukum eh, dalam dalil yang eh, dalam dalil seperti itu. Contohnya eh, Imam Syafi'i ini kenapa bisa disebut sudah mencapai mujtahid mutlak karena kemampuan Imam Syafi'i ini sudah memenuhi semua syarat. Nah, contohnya adalah ketika Ibnu Al-Qas mampu menemukan kesimpulan hukum dari satu hadis kecil yang saat itu eh, dia yang saat itu dianggap tidak mengandung pengertian hukum. Maka Imam Syafi'i mampu menemukan 100 hukum dari satu dalil yang sama dan itu dilakukan tanpa bantuan siapapun. Bahkan Imam Syafi'i pernah menisbatkan 300 hukum dari satu hadis yang berbeda, yang mana sebelumnya hadis tersebut telah dinisbatkan oleh As-Subki dan As-Subki itu hanya itu menurut Mahmud dalam kitabnya Al-Islam Aqidatan Syariah. Syariah maknanya itu dalam Al-Quran setara dengan amal soleh, sedangkan akidah dalam Al-Quran itu berarti setara dengan iman. Eh, jadi apabila dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh dan beriman, maka itu adalah perintah dari Allah untuk melakukan syariah dan akidah. Terus perbedaan syariah, din, dan milah. Syariah itu menekan makna dalam eh, penekanan makna jalan yang ditempuh menuju Allah. Sedangkan din itu penekanan pada unsur ketaatan kepada Allah. Milah sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan dengan menekan pada kontinuitas dalam menjalankan agama Allah. Selanjutnya adalah kedudukan syariat Islam. Jadi dalam Islam kita tidak hanya eh, memiliki akidah atau kepercayaan. Di dalam Islam juga mengajarkan kita dan mengatur juga mengarahkan kehidupan manusia. Nah, itu disebut syariah. Akidah dan syariah itu tidak dapat dipisahkan, bagaikan suatu rumah yang utuh. Jadi syariah itu adalah bangunan dan akidah itu adalah pondasi dari bangunan tersebut. Syariah itu dibangun di atas pondasi akidah seperti itu. Dan dalam syariah pandang semua manusia itu kedudukannya sama, baik dia laki-laki, perempuan, kaya, miskin, eh, baik itu dewasa maupun anak kecil, semua kedudukannya sama dalam syariat Islam. Selanjutnya ada perincian syariat Islam. Jadi dalam perincian syariat Islam sebetulnya ada banyak, namun dapat diintikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peraturan-peraturan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi bukti kejujuran iman. Hal ini juga disebut ibadah. Ibadah ini meliputi zakat, sholat, puasa, dan naik haji. Jika kita melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik dan teratur, maka dalam menjalankan syariat yang lain pun kita akan lebih mudah. Lalu yang kedua, ada peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah manusia dari bahaya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini disebut dengan muamalah. Nah, muamalah ini sendiri adalah peraturan tentang keluarga yang meliputi peraturan tentang waris, harta, talak, nikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber-sumber syariat Islam. Nah, sumber-sumber syariat Islam adalah apa-apa yang telah disepakati dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran itu mencakup nas, maka Imam Syafi'i mampu menemukan 100 hukum dari satu dalil yang sama dan itu dilakukan tanpa bantuan siapapun. Bahkan Imam Syafi'i pernah menisbatkan 300 hukum dari satu hadis yang berbeda, yang mana sebelumnya hadis tersebut telah dinisbatkan oleh As-Subki dan As-Subki itu hanya menemukan 80 kesimpulan saja. Mungkin sekian ceramah yang dapat
saya sampaikan. Eh, Apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.